Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika bersama Pranata Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator. Ini generator. Yang mana sih generatornya? Yang menghasilkan generator. Oke, generator. Di dalam generator itu sebenarnya ada dua komponen yang utama. Yang pertama bagian yang tetap namanya stator, bagian yang bergerak namanya rotor. Nah, di gambar ini yang bergerak itu kumparan. Kumparan bergerak di antara dua kutub magnet. Itu akan menghasilkan GGL induksi. Ini yang dinamakan generator. Kalau GGL dari generator ini kita ukur dengan menggunakan osiloskop, maka akan menghasilkan gambar berupa grafik berupa sinusoida. Oke. Besarnya GGL induksi yang terjadi pada generator dinyatakan dengan persamaan E sama dengan E max sin omega T dengan E max-nya B A N omega. Contoh soal. Sebuah generator memiliki kumparan dengan luas penampang 200 cm persegi terdiri dari 500 lilitan diputar dengan kecepatan sudut 1250 radian per sekon. Apabila kuat medan magnet pada generator tersebut 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla atau Weber per meter persegi, tentukan berapa GGL maksimum yang dihasilkan. Oke, jawab. Diketahui A, N, omega, dan B, ditanyakan E max, maka E max-nya sama dengan B, E, A, N, omega, dimasukkan angka-angkanya akan ketemu 25 volt. Oke, contoh yang kedua. Sebuah generator memiliki luas penampang 400 cm persegi terdiri dari 1000 lilitan dengan kuat medan 5 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter persegi diputar dengan kecepatan sudut 500 radian per sekon. Tentukan besarnya GGL yang timbul pada saat garis normal bidang kumparan membentuk 30 derajat terhadap arah medan. Oke. Yang diketahui A, N, B, theta, omega, dan theta. Oke, ditanyakan E sama dengan B A N omega sin omega T. Dimasukkan akan didapat 5 volt. Oke? Ya, kita lanjut. Transformator atau trafo. Ya, trafo itu terdiri dari bagian-bagian trafo. Ada lilitan primer, ada lilitan sekunder, ada teras besi. Fungsi teras besi di sini untuk mengikat kebocoran atau mencegah kebocoran flux. Ya. Transformator ini berfungsi sebagai penaik atau penurun tegangan arus bolak-balik. Transformator bekerja berdasarkan induksi Faraday. Ketika kuat arus pada kumparan primer berubah, akan menyebabkan perubahan flux pada kumparan sekunder. Kalau di kenyataannya sebenarnya antara sekunder dan primer itu melilit satu teras besi yang sama. Jadi bukan terpisah semacam ini, tapi gabung jadi satu. Supaya apa? Fluxnya tidak banyak yang bocor. Pada saat kumparan sekunder, timbul GGL induksi yang besarnya E2 sama dengan AS2, ES sama dengan min NS di flux dt. Arus yang timbul pada kumparan sekunder juga berubah sehingga menyebabkan perubahan flux magnet pada kumparan primer sehingga timbul GGL induksi balik EP sama dengan min N P di flux dt. Oke. Kalau persamaan 1 dan 2 kita bandingkan, ya, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Nah,
EP berbanding IS, nah fluknya kan sama, D fluk per dt hilang, maka jadi NP per NS. Ini yang dikenal dengan persamaan trafo. Ya. Kalau NP-nya lebih besar daripada NS, maka nanti dia akan menurunkan tegangan. Tapi kalau NP-nya lebih kecil daripada NS, NS-nya lebih besar daripada NP, akan menaikkan tegangan. Oke, itu persamaan trafo. Oke, efisiensi trafo. Efisiensi trafo adalah suatu perbandingan antara daya pada kumparan sekunder dengan daya pada kumparan primer. Daya keluaran berbanding daya masukan. Keluaran, masukan, itu efisiensi. Nah, daya itu I kali V. IS kali VS, IP kali VP. Nah, VP, VS per VP itu bisa diganti dengan N, perbandingan N. Itu bisa jadi. Nah, untuk trafo ideal, efisiensinya 100%. Artinya, daya pada primer dengan sekunder sama. Sedangkan pada kenyataannya trafo real, trafo nyata itu efisiensinya selalu kurang dari 1. Nah, mengapa efisiensinya kurang dari 1? Berarti ada kehilangan energi. Itu akibat yang pertama, rugi daya akibat arus pusar. Jadi ketika trafo dipakai itu akan menimbulkan arus induksi pada teras besinya, sehingga panas, timbul panas. Jadi berubah jadi kalor. Itu yang menyebabkan sebagian daya dari primer itu tidak sampai ke sekunder, gitu loh. Karena diubah menjadi panas oleh teras besi. Ini akibat rugi arus pusar. Kemudian yang kedua, rugi daya akibat hambatan kawat. Jadi kawat itu meskipun kecil tapi kalau panjang sekali akan dapat menghasilkan hambatan yang dijumlahkan akhirnya ya lumayan besar. Sehingga akan menimbulkan panas efek Joule yang besarnya I kuadrat kali R. Oke, contoh soal. Sebuah trafo memiliki perbandingan antara lilitan primer dan sekunder 15 banding 2. Jika kumparan primer terdiri dari 750 lilitan dan dihubungkan dengan sumber tegangan AC 150 volt, hitunglah jumlah lilitan sekunder dan tegangan kumparan sekundernya. Oke. Penyelesaiannya diketahui NP per NS 15 banding 2, NP-nya 750, berarti NS-nya bisa dihitung. Oke, ditanyakan NS dan VP. Jawab, NP berbanding NS 15 banding 2, maka 15 NS sama dengan 2 NP, maka NS-nya 2 per 15 NP, NP-nya tadi 750, maka ketemu NS-nya 100. Oke, yang B perbandingan VP per VS sama dengan NP per NS. Maka VS-nya sama dengan NS per NP kali VP, dimasukkan angkanya ketemu 20 volt. Ini penurun tegangan. Oke, demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan trafo dan generator bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.